Artinya prestis yang saya dapat setelah konser itu begitu luar biasa. Tapi bukan berarti setelah kita bikin konser terus berhenti di situ aja gitu loh. Karena saya harus menyiapkan konser yang jauh lebih baik lagi. Jadi saya rasa memacu kreativitas itu jauh lebih lebih akan menyegarkan brain kita untuk menyegarkan langkah maju kita lagi ke depan. Jadi yang pasti mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kreativitas kepada saya untuk bisa Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sekarang langsung saya kita simak kilasan tayangan sore ini. Di awal acara pemirsa, kita ikuti penuturan artis papan atas Krisdayanti seputar rencana-rencananya memasuki tahun 2002. Setelah berhasil meraih sukses lewat konser tunggalnya di tahun 2001, apa saja target Krisdayanti menjelang tahun 2002? Simak pula rangkuman sejumlah informasi menarik seputar kehidupan selebriti yang terjadi sepanjang tahun 2001. Semua itu terangkum dalam Kaleidoskop Cek dan Dicek 2001. Jangan lewatkan sejumlah informasi menarik seputar kehidupan selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti sore ini. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, kini Niki Astria dikabarkan tengah mengurus proses perceraian dengan suaminya Satria Kamal. Gugatannya telah disidangkan Rabu 26 Desember yang lalu di Pengadilan Agama Bekasi. Pemirsa, bagi Krisdayanti tahun 2001 memberikan kesan yang sangat dalam terutama seputar kesuksesan karirnya. Krisdayanti berhasil meraih predikat sebagai salah satu penyanyi papan atas Indonesia lewat kesuksesan konser tunggal yang digelarnya beberapa waktu lalu. Menjelang tahun 2002 ini, apakah Krisdayanti sudah mulai kebanjiran tawaran menyanyi seperti tahun sebelumnya? Tidak terasa tahun 2001 segera berakhir. Pemirsa, bagi artis yang juga penyanyi papan atas Krisdayanti, tahun 2001 memiliki kenangan tersendiri. Berbagai penghargaan seputar karirnya berhasil diperoleh di tahun 2001. Sebagai penyanyi, Krisdayanti pun berhasil meraih sukses lewat konser tunggal yang digelarnya beberapa waktu lalu. Sukses Krisdayanti lewat konser megah yang digelarnya itu membuat ia dinobatkan sebagai salah satu diva Indonesia, penyanyi termahal serta berbagai predikat lainnya. Sebagai penyanyi, Krisdayanti layak untuk memperoleh predikat penyanyi terlaris dengan syaratnya tawaran show sepanjang tahun 2001. Yang pasti saya bisa menempatkan tetap pada keteguhan hati saya untuk selalu menempatkan profesionalisme eh, di atas ya. Karena walau bagaimanapun dengan kita profesional, kita bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Akhirnya kita diberikan penghargaan lebih juga oleh pemirsanya. Antara lain ya timbal balik yang selama ini saya kerjakan, saya ingin pertahankan gitu. Apakah Krisdayanti sudah merasa puas dengan semua kesuksesan yang berhasil diraihnya tahun 2001? Kalau rezeki, kalau karir yang sedikit lebih baik, sedikit naik itu saya rasakan. Tapi saya rasa aduh Tuhan pasti akan mudah mencabut ini semua kalau saya takabur. Jadi doain saya mudah-mudahan bisa terus bikin sebuah karya yang bagus. Sebagai penyanyi papan atas, popularitas Krisdayanti telah terbukti dengan kesuksesan yang diraihnya saat menggelar konser tunggal beberapa waktu lalu. Konser itu besar sekali buat saya. Eh, Artinya prestis yang saya dapat setelah konser itu begitu luar biasa. Tapi bukan berarti setelah kita bikin konser terus berhenti di situ aja gitu loh. Karena saya harus menyiapkan konser yang jauh lebih baik lagi. Jadi saya rasa memacu kreativitas itu jauh lebih lebih akan menyegarkan brain kita untuk menyegarkan langkah maju kita lagi ke depan. Jadi yang pasti mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kreativitas kepada saya untuk bisa berpikir lebih baik lagi. Lalu menjelang tahun 2002 ini, apakah Krisdayanti telah menyusun rencana seputar karirnya? Ya bikin album baru dengan komposisi yang jauh lebih baik lagi. Dan yang pasti nomor satu ya, penempatan saya sebagai istri dan seorang ibu di keluarga itu kan jauh lebih besar. Artinya keterlibatan saya di dunia entertainer ya karena green light dari mereka-mereka ini kan. Dari anak, dari suami. Kalau suami sama anak saya nggak izinin ya buat apa gitu. Kerja capek-capek seperti ini tapi saya kehilangan masa bersama anak-anak saya gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa lebih memaksimalkan waktu saya juga buat keluarga deh insya Allah tahun depan. Kalau boleh tahu, apa harapan Krisdayanti di tahun 2002 nanti? Saya nggak berharap muluk ya.
Yang pasti saya punya anak-anak, saya punya suami, saya merasa bahwa pekerjaan ini saya bisa melibatkan mereka, yang penting saya nggak egois dan tidak menempatkan kesombongan saya sebagai seorang, entertainer, terus saya bawa kekesalan saya mungkin di luar kerjaan ini, terus ke rumah, saya nggak mau kejadian kayak gitu. Dengan memaksimalkan waktu yang sedikit ini, mudah-mudahan saya terus bisa, insya Allah, menjalin rumah tangga saya bersama suami saya dengan baik, insyaallah. Pemirsa, menjelang akhir tahun, Cek dan Dicek menyajikan rangkaian informasi menarik seputar kehidupan selebriti yang telah terjadi sepanjang tahun 2001. Dan sore ini Cek dan Dicek merangkum informasi mengenai hubungan cinta sejumlah selebriti yang berakhir di pelaminan pada tahun 2001. Pemirsa, berbagai informasi mengenai liku-liku kehidupan selebriti selalu menarik untuk disimak. Sepanjang tahun 2001 mulai dari bulan Januari hingga Desember, Cek dan Dicek berhasil mencatat sejumlah berita bahagia tentang pernikahan selebriti. Berdasarkan catatan Cek dan Dicek, informasi pernikahan selebriti selama tahun 2001 mendominasi informasi seputar kegiatan selebriti. Sepanjang bulan Januari hingga akhir tahun, tercatat kurang lebih 30 pasangan selebriti melangsungkan perkawinannya. Oh yeah, I can't say good. Di akhir bulan Februari, bintang sinetron Cindy Fatikasari dan kekasihnya Tengku Firmansyah mengeluarkan berita sensasional. Setelah 2 tahun menyembunyikan pernikahannya, akhirnya Cindy dan Firman berani mengungkapkan ihwal pernikahannya yang dilakukan secara diam-diam itu. Selain ihwal pernikahan, mereka pun mengaku telah memiliki seorang putri bernama Tengku Syaira Anantayana yang juga sempat disembunyikan keberadaannya. Pada tanggal 3 Maret, bintang sinetron Mila Karmelia menikah dengan model iklan Krishna Murti Wibowo di Hotel Ambara, Jakarta. Pernikahan Mila dan Krishna sempat diwarnai dengan masalah akibat ketidaksetujuan orang tua Mila atas pilihan putrinya itu. Setelah menjalani masa pacaran yang cukup singkat, akhirnya musisi Gilang Ramadan dan artis Syahnaz Haq bersanding di pelaminan. Syahnaz dan Gilang resmi menjadi suami istri setelah melangsungkan akad nikah 5 Mei lalu di Masjid Raya Pondok Indah. But yeah, it's me. I can't say good. Bulan Agustus diwarnai dengan berita sensasional seputar pernikahan selebriti. Setelah pernikahan Lisa Arianto dengan Ricardus Eko Indrajit digelar pada tanggal 4 Agustus, menyusulah artis sensasional Desi Ratnasari yang mengumumkan tentang rencana pernikahannya dengan seorang pria misterius bernama Sami Hamzah. Pernikahan kontroversial Sami dan Desi yang berlangsung di apartemen Menteng eksekutif itu digelar secara sederhana dan tertutup dari liputan pers. Pernikahan mantan istri Pramudia Trenadi itu sempat diwarnai dengan protes sejumlah wartawan dari berbagai media akibat sikap Desi yang tidak simpatik. Kejadian yang sama juga terjadi pada pernikahan bintang sinetron Feby Febiola dengan pria berkebangsaan Prancis Bruce Deltail 4 hari sebelum pernikahan Desi Ratnasari. Pernikahan Feby yang kabarnya tidak mendapat restu dari ibunya itu berlangsung secara sembunyi-sembunyi di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Setelah didesak beberapa wartawan yang hadir saat itu, akhirnya Feby dan Bruce bersedia mengeluarkan pernyataan seputar pernikahannya itu.